Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sukron TV. Nah, bagaimana kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Pada video kali ini kita akan mereaction Mbah Amin Rais ya. Ini baru-baru ini ngaku ya, yaitu ngaku bahwasanya dia itu tidak bisa diadili. Padahal dia kan sering memberikan fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan, cemoohan kepada para pemimpin ya. Dia sangat benci sekali terhadap Pak Jokowi. Ya hampir semua anak abah juga ya. Amin Rais CS lah ya. Nah ternyata dia tidak bisa diadili dan dia mengaku karena dia ini wong edan. Wow, ini kayaknya sudah tertangkap oleh Pak Purnomo nih ya. Dan si Mbah Amin Rais ini katanya kalau Pak Prabowo dia merasa nggak puas dalam pemerintahannya, kepemimpinannya, dia akan melakukan tindakan frontal. Emang mau ngapain Mbah Amin? Emang masih kuat ya mau melakukan tindakan frontal? Sudah tua kayak gitu. Oke, langsung saja kita simak video-video Mbah Amin, Dr. Tifa dan kawan-kawannya ya, yang menjadikan Pak Jokowi dan Mas Gibran sebagai musuh utama mereka. Jadi tidak bisa diadili karena wong edan. Wong edan tidak bisa diadili. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dengan ketulusan hati Pak Amin mengaku bahwa dia orang edan atau alias gila. Jadi dapat kita maklumi atas keedanan Pak Amin Rais ini. Jadi kalau ada video-video yang mengkritik pemerintah atau mencaci maki para pemimpin seperti Pak Jokowi dan Gibran Raka Buming Raka, itulah kita anggap saja omongan orang edan dan kita tidak perlu menanggapinya. Kalaupun kita tanggapi, berarti sama juga edannya dengan kita. Jadi biarkan saja. Kita anggap aja radio rusak. Jadi kalau radio rusak ini kan suaranya ngaur, nggak tentu arah. Jadi atas pengakuan Pak Amin ini juga dapat melegakan masyarakat agar tidak menanggapi lagi apa yang Pak Amin sampaikan. Cuman saya menumpang saran kepada Pak Amin, apa nggak bisa diobati edannya tadi, atau dimasukkan ke rumah sakit jiwa misalnya. Apa Pak Amin tidak ingin mengobati kegilaan itu tadi agar Pak Amin bisa menjadi orang baik lagi? Apa Pak Amin tidak ada hasrat untuk menjadi orang baik, pulih dari keedanan ini? Nah itulah harapan saya agar Pak Amin pergi ke rumah sakit jiwa untuk mengobati edan tadi. Itulah pandangan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung semua loh. Beliau saya temukan terlantar berjalan arah Bali. Saya tanya kenapa mau jalan-jalan. Buat warga yang mengenal beliau Mas Dwi, sementara biar tinggal sama saya sebulan 2 bulan sampai benar-benar maksimal sembuhnya. Mudah-mudahan nanti kalau benar-benar sehat, saya bisa kasih modal di sana. Udah mulai pingin nyimpen langsung check out aja. Ini bahannya nyaman bahannya ya. Kamu bisa langsung aja check out. Kalau contohnya kamu pengen simpan dulu juga nggak apa-apa. Tersedia dari beberapa macam jenis ukuran. Dan coba loncat, ini juga lebih luasa ya. Jangan lupa kamu bisa check out di etalase nomor 100 khusus hari ini aja. Jangan pakai lama, langsung check out aja selagi harganya masih murah. Check out sekarang, jangan tinggal kamu ya. Daraja seon minulan dia jalan oyoyan. Oh di anak muda dah searan deket idol orang akangnya. Kalau lagi un ada doton.
Ada lagi ada Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, Mak Jreng. Buat Pak Prabowo, ya, jangan diganggu dulu, ya. Kemudian setelah 1 tahun barangkali kalau ternyata, ya mudah-mudahan tidak, ternyata memang mengecewakan, ya barulah kita bisa mengambil sikap yang lebih frontal dan lain sebagainya. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pucuk dicinta ulam tiba nih. Apa? Saya dari kemarin loh Mbak, nungguin Mbak. Akhirnya nongol juga. Ada apa nih, ada apa? Mau ngebahas soal apa nih Mbak? Presiden Prabowo Subianto. Oh, soal Pak Prabowo. Ya udah lanjut Mbak. Menurut saya memang ada orang-orang yang sudah a priori, ya. Oke. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa itu Mbak? Dalam bahasa Inggris a priori, yaitu tidak mau menggagas, tidak mau melihat secara objektif, ya. Pokoknya tidak percaya. Pasti buruk, pasti jelek, pasti hancur, ya. Bukan lebih buruk dari rezim sebelumnya. Dan yang kedua, itu memang memakai kacamata yang penuh kebencian. Ini hampir sama dengan yang pertama, tetapi karena kacamatanya itu penuh dengan hatred, dengan kebencian, maka tidak bisa melihat langkah-langkah Presiden Prabowo yang kelihatannya sesungguhnya akan mulai mengurai, ya, beban yang super berat dari Presiden kita yang sekarang sedang menjadi tampuk pemegang kekuasaan nasional. Oke. Gini Mbak, saya mau nanya sama Mbak. Menurut Mbak, kepemimpinan Presiden baru kita Pak Prabowo Subianto ini, menurut Mbak akan berhasil nggak? Kalau saya optimis, insya Allah akan berhasil. Nah, kalau menurut Mbak sendiri gimana? Termasuk saya itu kira-kira mengatakan Pak Prabowo insya Allah berhasil asalkan ada 4 syarat. Ada 4. Pertama Mbak. Yang pertama itu realistis, ya. Tidak mungkin 10 tahun kerusakan yang ditimpakan ke bangsa ini kemudian diharapkan dalam ya 6 bulan atau 1 tahun kemudian sudah selesai. Itu mustahil, ya. Jadi harus realistis, ya. Terus yang kedua? Kemudian yang kedua, memang langkah-langkah Pak Prabowo itu perlu dukungan rakyat. Karena tanpa dukungan rakyat, mungkin juga kemudian kurang legitimasinya, kurang bobot keabsahannya, ya. Sehingga memang think tanknya Pak Prabowo itu selalu membaca terus sejauh mana dukungan publik itu dibantukan, ya, diarahkan kepada langkah-langkah yang ditempuh oleh Presiden baru kita Pak Prabowo Subianto. Ketiga Mbak, yang ketiga itu memang harus ada satunya kata dengan perbuatan. Jadi usahakan sungguh-sungguh, ya, apa yang dikatakan itu yang dikerjakan, ya. Dan kemarin itu saya kira ada sedikit ceglongan yang membuat kita kaget, kita semua kaget, ya, yaitu di satu pihak Pak Prabowo mengatakan pilkada jangan dicampur tangani, biarkanlah demokrasi berjalan di tiap-tiap pilkada untuk wali kota, bupati, kemudian gubernur, ya. Nah tiba-tiba kemudian sebelum keluar negeri memberikan dukungan tertentu kepada yang sedang bertarung di pilkada di Jawa Tengah. Nah seperti ini, itu jangan diulangi. Bentar. Kalau menurut saya kemarin itu soal pilkada Jateng itu
Pak Prabowo itu bicara dalam kapasitasnya sebagai ketum partai, bukan sebagai Presiden Republik Indonesia. Wajar dong dia memberi dukungan kepada calon dari partai dia gitu. Ngerti? Ya. Jadi Mbak, menurut saya kita berikan dulu kesempatan kepada presiden baru kita ini untuk menjalankan visi misinya gitu. Jadi jangan terlalu menuntut banyak karena semua ini butuh proses Mbak. Nggak segampang membalikan telapak tangan. Ya. Sekarang kan udah kita lihat baru beberapa bulan aja beliau berkuasa, udah pada kabur tuh, udah pada banyak tuh yang ketangkap korupsi termasuk judi-judi online itu udah dibasmi semua. Nah itu tanda-tanda keberhasilan beliau gitu, udah kelihatan dari awal. Jadi kita sebagai rakyat harus optimis dengan pemimpin kita gitu loh. Nggak gampang loh jadi pemimpin. Saya mengimbau kepada Presiden Indonesia, berikanlah kesempatan yang fair kepada Pak Prabowo ya sampai 9 bulan dan sebanyak-banyaknya 1 tahun. Kalau kemudian setelah 1 tahun ternyata memang tidak ada hasilnya, kemudian ternyata menjadi lagi-lagi kepanjangan tangan dari oligarki, kepanjangan dari mafia dan lain-lain, saya pun juga termasuk akan menghentak dan akan mengingatkan bangsa Indonesia bahwa kita sudah menjadi bangsa yang masa depan kita menjadi ya katakanlah lebih gelap ya. Ini tidak bicara dengan teks tidak ya, tapi langsung saja ya dengan poin-poin tadi ya. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami, berikanlah kesempatan yang fair buat Pak Prabowo ya, jangan diganggu dulu. Siapa yang akan ngeganggu? Termasuk saya. Emang Mbak ini kerjaannya ganggu melulu. Setiap presiden berkuasa itu diganggu terus sama Mbak. Mulai dari Presiden Soeharto, ya kan? Ya. Terus Bu Megawati sampai Gus Dur diganggu terus. Kalau Pak Jokowi mah itu udah makan empuk Mbak itu. Untung aja Pak Jokowi nggak ngebalas. Kalau Pak Jokowi mau ngebalas mah udah di penjara Mbak dari dulu karena begitu frontal, begitu vokal Mbak menghujat dia dan keluarga. Emang dari dulu ngeganggu terus ini Mbak. Sebenarnya Mbak ini banyak nih kesalahannya. Banyak banget loh dosa-dosa Mbak. Mbak sadar kan dengan kesalahan Mbak? Banyak dosa serta kesalahan. Iya makanya. Kalau ada yang keliru tentu dari hamba Allah. Siapa yang banyak kesalahan? Saya. Siapa namanya orang yang banyak kesalahan? Hamba Allah yang namanya Amin Rais. Akhirnya beliau ngaku juga. Musuh kita itu Mulyono sama Fufu Fafa, udah itu aja. Kalau saya sih membacanya gini. Orang ini ya, kalau saya lihat dia ini seorang dokter ya, dokter yang berpendidikan tinggi ya. Tapi kalau saya lihat dari cara dia berbicara di setiap forum-forum ya, itu nggak ada lain yang dibahas cuma Mulyono dan Fufu Fafa ya. Itu membahas hal yang nggak penting ya. Malah kalau saya lihat, saya sebagai masyarakat itu bosen sampai dengarnya gitu, nggak ada gunanya. Kalau Anda memang orang cerdas ya Anda tidak suka dengan kebijakan pemerintah ya, Anda kasih ide dan solusi bagaimana baiknya menurut Anda, seperti itu. Nggak perlu hari-hari membicarakan hal-hal yang tidak penting gitu loh ya. Itu saran saya sih ya. Kan sebenarnya musuh kita itu sebenarnya bukan Prabowo, Bang. Siapa? Ketidakbenaran ya? Musuh kita dinasti politik. Oke. Musuh kita itu Mulyono sama Fufu Fafa, udah itu aja. Kalau saya ada manusia berjenis kelamin perempuan di Indonesia ini yang selalu bicara
politik dinasti Jokowi dan Gibran. Tetapi mereka yang mengkritik dinasti Jokowi tidak ingin terlihat mengkritik Prabowo dan tidak ingin terlihat menjelek-jelekkan Prabowo, atau bahkan tidak ingin terlihat melibatkan Prabowo dalam kritik mereka. Artinya mereka hanya ingin terlihat mengkritik Jokowi dan tidak ingin terlihat mengkritik Prabowo. Begini ya, kalau Gibran tidak terpilih sebagai wakil presiden, kira-kira Anda tuduh sebagai dinasti politik tidak? Jawabannya tidak. Itu artinya tuduhan dinasti politik terhadap keluarga Jokowi karena Gibran jadi presiden, karena Gibran jadi wakil presiden. Loh, yang mengangkat Gibran sebagai wakil presiden itu Prabowo. Kalau Anda mengkritik dinasti Jokowi, itu Anda sudah menuduh Prabowo terlibat dalam dinasti politik itu. Karena tidak mungkin Gibran terpilih sebagai wakil presiden kalau Prabowo tidak meminta itu. Jadi orang-orang yang mengkritik Pak Jokowi dan Gibran tetapi tidak ingin terlihat mengkritik Prabowo adalah orang-orang yang lempar batu sembunyi tangan. Kalau Anda mengkritik Jokowi dan Gibran sebagai pelaku politik dinasti, maka Anda harus kritik Prabowo yang mengizinkan adanya dinasti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bicara tentang dinasti politik secara terus-menerus. Pada dasarnya, di satu sisi kalian sudah membatalkan hak politik dari salah satu warga negara bernama Gibran dan saudara-saudaranya. Padahal setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpolitik, termasuk anak dari Pak Jokowi yang bernama Gibran. Jadi kalau kita berpikir ulang, siapa yang berlaku tidak adil dan siapa yang diperlakukan secara tidak adil dalam konteks politik ini? Saya melihat sosok seperti Tom Lembong ini, nggak adalah dia. Saya melihat sosok Tom Lembong ini nggak adalah dia seperti kau koruptor, jangan kau bela-bela. Rame-rame kalian bela koruptor, kan gila kalian itu. Kasih Jaksa Agung bekerja, ya, biar pengadilan yang menentukan nanti, bukan kau. Lagipun kau pikir Jaksa Agung itu senang mau menetapkan orang jadi tersangka kalau nggak cukup kuat bukti sama orang itu? Kenapa kalian rame-rame membela koruptor? Apa masalah kalian di Indonesia ini? Koruptor mau kalian bela? Kan gak jelas hidup kalian itu. Kau pikir kalau si Tom Lembong itu ya kan kuliah di Harvard, ya, habis itu kerja di Singapura, terus gak bisa buat kesalahan? Emang kau pikir dia apa? Suci kali, bersih kali? Kau jangan nengok orang dari casing aja kau. Ya, kadang kau tengok orang casingnya bagus, dalamnya busuk, kayak kau. Nggak nampak kau tuh, Amin Rais, Said Didu, Dr. Gibah, Mr. Panci, Rapli Harun, tuh, Habib Mesum. Nggak nampak kok casing orang tuh bagus semuanya, tapi hatinya semua penuh kebencian, hatinya busuk.